kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Hari ini kita akan beribadah dan memuji nama Tuhan. Ayo kita mulai ya. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan
Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi di hari Minggu, kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar satu tema, satu tokoh tentang Yunus. Di mana walaupun pada saat pagi hari ini kita masih belum bisa bersama-sama, mungkin di tempat yang sama kita mendengarkan ataupun belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat pagi hari ini kami bersyukur berterima kasih buat kasih-Mu, beranugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan ini Tuhan kembali lagi kami mau mendengarkan firman-Mu melalui streaming. Kiranya Tuhan pengurapan-Mu terjadi atas hamba-Mu ini. Dan juga biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu persembahkan tubuh jiwa roh hamba-Mu, bahkan firman Tuhan pada saat kesempatan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik. Tadi kakak sebelum berdoa sudah menyampaikan kita mau belajar bareng-bareng tentang satu tokoh yang bernama Yunus. Di mana mungkin adik-adik sudah sering mendengar nama Yunus ini yang dia disuruh Tuhan, namun dia mengingkari di awal. Dan Tuhan memberikan suatu hukuman kepada dia dan dia bertobat dan dia menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan di satu kota yang akan dimusnahkan oleh Tuhan. Namun oleh karena Tuhan sangat mengasihi apa yang telah dikerjakan oleh nabinya atau utusannya, ia membatalkan ataupun murkanya kepada kota itu. Kita mau belajar tentang Yunus ini. Di Alkitab itu ada kitab Yunus. Kita bisa membukanya bersama-sama di dalam Yunus pasal 1 sampai dengan yang ke-4. Karena Yunus ini hanya 4 pasal saja. Kita mau belajar bareng-bareng karena setiap pasal ada memiliki pengertian ataupun makna yang sangat dalam yang itu bisa kita pelajari bareng-bareng di mana kita anak-anak sekolah minggu mengerti akan kehendak Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam setiap pasal demi pasal, kakak jelaskan dulu tentang Yunus ini. Yunus adalah salah seorang dari para nabi kecil. Ia putra Amitai. Ia berkembang pada kerajaan di seorang Yerobeam. Dan juga Yunus berasal dari Gad-Hefer di Zebulon, sebelah timur laut Nazaret. Itu sedikit sejarah ataupun penjelasan tentang Yunus ini. Nah, baiklah, kita masuk kepada Yunus. Kalau mungkin adik-adik pernah dengar lagunya ya. Satu lagu tentang Yunus ini. Lagunya gini. Yunus di perut ikan, bum bum bum, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada kita, dia telah dibebaskan. Nah, itu pasti lagu yang sering mungkin pernah adik-adik dengar, ya toh? Nah, di situ kalau kita dengar lagunya aja, karena kasihnya yaitu kasih Tuhan. Itu satu lagu. Kita masuk kepada firman Tuhan ya, di dalam Alkitabnya. Kita belajar dari setiap pasal demi pasal. Pasal yang pertama,
Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Perikopnya, LAI memberikan Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Kita baca ayatnya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, di ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal. Wah, ayat 3 ini kita sudah bisa melihatnya bersama-sama. Kalau Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke Niniwe, tetapi dia mengingkari. Dia malah pergi ke Yapo dengan kapal. Sesuatu yang sangat mengecewakan hati Tuhan. Dan apa yang terjadi? Di ayat yang keempat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Yang kelima, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Namun angin ribut itu belum reda. Walaupun mereka membuang mungkin di dalam kapal banyak beban berat mungkin ya kan, kapal tuh kayak udah nggak cukup lagi untuk dimasukin barang-barang, tapi tidak, angin ribut masih ada. Tapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tidur dengan nyenyak. Asik banget ya, Yunus tidur dengan nyenyak. Kemudian di ayat ke-6, datanglah nahkoda mendapatkannya berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Kemudian di ayat ke-7, mereka melakukan sesuatu. Ayat ke-7, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Dan yang kena siapa? Mereka membuang undi, dan yang kena adalah Yunus. Sangat ajaib ya. Kalau misalnya contoh dari Yunus saja, dia mengingkari, Tuhan punya cara yang unik. Bagi siapapun, utusannya ataupun anaknya yang mengingkari panggilannya ataupun perintah dari Tuhan. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita timpa oleh malapetaka ini, apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepada mereka, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Dan Yunus menyuruh atau mengatakan kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Saat Yunus dibuang ke laut, itu pun angin ribut reda. Kemudian mereka berseru kepada Tuhan, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang-orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki.
Dan di situ Tuhan memberikan ataupun meredakan angin ribut itu karena Yunus yang menjadi pusat murka Tuhan ataupun kesalahan dari Yunus, sehingga dia caranya mereka membuang undi dan Yunus yang dapat, kemudian Yunus dibuang ke laut dan dia dimakan ataupun ditelan oleh ikan yang besar selama 3 hari 3 malam. Itu di pasal yang pertama. Adik-adik, bagaimana Yunus mengingkari panggilan Tuhan dan Tuhan memberikan dia hukuman. Kemudian di pasal yang kedua, saat dia di dalam perut ikan, karena ikan itu sudah menelan dia ikan besar, dia berdoa. Dia menaikkan syukur kepada Tuhan. Di ayat yang kedua sampai dengan yang ke-8, ia berdoa. Ia mengatakan apa yang menjadi kesalahannya. Ia mengungkapkan penyesalan yang dia telah lakukan. Dan dia mengatakan, dia berdoa di ayat yang ke-9, apa yang dia katakan? Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Saat dia mengaku setiap kesalahan ataupun dosa dia, karena dia mengingkari, dia menaikkan ucapan syukur, kemudian dia memberikan korban. Dan juga dia mengatakan ingin melakukan nazarnya, apa yang telah dia buat kepada Tuhan. Karena dia tahu, karena Yunus tahu, keselamatan datangnya hanya dari Tuhan. Setelah itu, Tuhan menyuruh ikan untuk memuntahkan dia. Begitu baik pertolongan Tuhan bagi Yunus, ya adik-adik. Tuhan tidak menyimpan dendam. Tuhan tidak terus menyimpan amarahnya, kecewanya. Tapi saat Yunus ini dia mengungkapkan rasa kecewa dia, rasa salah dia, dosa dia mengakui semua kepada Tuhan. Dan dia mengungkap dengan ucapan syukur, memberikan persembahan, korban kepada Tuhan. Dan juga mengatakan ingin membayar nazar. Tuhan tidak membiarkan dia tetap di dalam perut ikan. Ataupun dia tidak tetap di dalam masalah yang dia alami. Tuhan menolong kehidupan Yunus. Itu di pasal yang kedua. Pasal yang ketiga, apa yang terjadi? Firman Tuhan tidak hanya sekali, tetapi 2 kali. Firman Tuhan katakan kepada Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepada seruan yang kufirmankan kepadamu. Kemudian Yunus bersiap pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian Yunus mengabarkan apa yang telah difirmankan Tuhan kepada dia. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Wow, 40 hari lagi akan ditunggang balikan atau dikacau balokan Niniwe ini. Namun saat mereka tahu ini Yunus adalah utusan Tuhan, dia ataupun mereka orang-orang Niniwe percaya kepada Allah. Sangat nyata mujizat Tuhan bagi orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Allah, mendengarkan setiap utusan Tuhan ataupun siapapun yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Kemudian mereka puasa, bukan hanya manusia saja, tetapi dikatakan di ayat yang ke-7, manusia dan ternak
lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Jadi full. Puasanya satu negeri full. Tidak hanya manusia saja. Tapi sekaligus binatang juga tidak boleh makan apa-apa. Dan juga mereka berkabung karena perbuatan yang mereka lakukan. Nah, hasil pertama, Tuhan mau menunggang-balikkan Niniwe. Tapi karena Niniwe percaya kepada Allah dan mereka melakukan apa yang jadi perintah Tuhan, di ayat ke-10 kita lihat. Ketika Allah melihat perbuatan itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah. Allah menyesal karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Tuhan pun tidak jadi menunggang balikkan kota Niniwe. Akhirnya Niniwe selamat. Itu di ayat yang ketiga. Nah, di pasal yang terakhir, adik-adik kita mau belajar pasal yang terakhir di dalam kitab Yunus, di mana dia kesal ya, dan dia marah. Kemudian dia berdoa, ya Tuhan, bukankah telah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yang ketiga, dikatakan apa nih? Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi Tuhan tahu di dalam hatinya. Tuhan menjawab, firman Tuhan katakan, layakkah engkau marah? Bukan hanya sekali, dia bahkan 2 kali saat Tuhan memberikan suatu perumpamaan. Perumpamaannya sangat unik di ayat yang ke-6. Lalu atas penentuan Tuhan, dia memberikan suatu contoh, yaitu pohon jarak. Ya, toh? Dia memberikan pertumbuhan kepada pohon jarak ini untuk menghibur Yunus. Dan di situ Yunus ketika senang dan terhibur. Namun di ayat yang ke-8, segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah lagi, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Wah, sinar panas terik ya pasti kalau kena kepala kita pasti pusing ya kan, sakit gitu. Sama juga yang terjadi dalam Yunus. Dan dia rebah, lesu, dan berharap sama yang dikatakan tadi perkataan yang pertama, ia mati. Kemudian dan dikatakan di sini, lebih baiklah aku mati daripada aku hidup. Sama. Kalau dalam pembelajaran firman Tuhan, kalau ada perkataan yang sama, itu berarti penekanan yang dalam. Kemudian firman Tuhan mengatakan kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. 3 kali berarti ada perkataan Yunus tentang mati. Di situ berarti sesuatu kesalahan atau marah yang begitu mendalam. Nah, di akhir pasal, di ayat yang ke-10, Tuhan memberikan solusi atau jalan keluar pada Yunus. Firman-Nya, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Ternyata
Yunus kesal dan marah oleh karena dia tidak suka dengan Niniwe ini. Mungkin karena terlalu jahat, ya kan? Ataupun karena mengecewakan Tuhan. Sehingga dia marah. Namun, apa yang dikatakan Tuhan? Dia memberikan suatu pengertian kalau Tuhan mengasihi orang-orang yang berbalik atau bertobat dari kejahatan kepada Tuhan. Menyembah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari tentang Yunus, kita belajar bersama-sama ada 3 poin. Yaitu yang pertama, Tuhan selalu ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia. Kedua, Tuhan selalu menolong anak-anaknya ataupun orang-orang yang percaya kepadanya saat dalam masalah apapun, pergumulan apapun. Ketiga, Tuhan selalu bekerja dalam apapun yang kita rasakan. Tuhan bekerja atas hidup kita. Jadi adik-adik, melalui pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini melalui Yunus, mari adik-adik jangan takut karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Ada Tuhan yang selalu beserta dalam hidup kita. Ada Tuhan yang selalu menolong kita. Demikianlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa memberikan lebih lagi pengertian kepada adik-adik semua dimanapun berada. Kita tutup firman Tuhan dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, saat kami berharap, percaya, berserah penuh kepadamu, Engkau ada dalam kehidupan kami selalu. Melalui pembacaan kami tentang Yunus ini, mengingatkan kami untuk kami tetap melakukan kehendak-Mu, melakukan perintah-Mu, dan Engkau yang menjadi utama, prioritas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami persembahkan tubuh jiwa roh kami kepada Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.